Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi kami akan mempresentasikan eh, proyek keputusan buatan yaitu klasifikasi penyakit tanaman tomat menggunakan CNN. Data yang kami ambil dari Basel berjumlah 1.561 daun sehat dan 2.097 daun berpenyakit. Untuk yang pertama, seperti biasa, import dari terlebih dahulu. Ini ada beberapa liburnya. Kemudian alat dataset datasetnya disimpan di disk, kemudian dipanggil teksnya, ada detail contoh untuk speed dan validasi dari image data generator. Harganya 1/255, validasi maksudnya 0,2 atau 80/20, kemudian di rotate bisa 30%, kemudian di gambarnya secara horizontalnya 0,2 dan vertikalnya juga 0,2, kemudian caranya 0,2 dan zoom out-nya 0,2 juga. Kemudian ada zoom merek itu untuk mengisi siswa yang hilang. Kemudian membaca dataset dari software. Uh, kita kan tadi udah upload di Google Drive, jadi ada direktorinya juga. Kemudian target size-nya jadi 128, base size-nya 32, kelas modelnya binary, subject-nya training. Untuk yang data validasi sama, kita tidak di subject-nya ada, dia validation. Kemudian lanjutnya data asli. Dia mengambil data pertama dari data original atau dari data yang aspirasi dengan dari frame data yang ada tadi. Uh, ini hasilnya dari data asli kita yang asli. Kemudian melakukan jumlah sampel dari data training dan validation-nya ada 2.838 dan data validasinya ada 709. Kemudian mendapatkan semua data dari generator valid data. Dia menggunakan limit dan itu. Kemudian membuat semua base data dari generator yang mengambilnya dari valid data. Kemudian dikonversi ke nanti array, kemudian dibagi menjadi dua dari valid data set tadi, ada valid data dan valid test. Kemudian jumlah sampelnya ada 354 dan 355. Kemudian ada menentukan gambar setelah diaugmentasi. Yang lanjut dari valid data tadi, ini ada yang digeser ke kiri, ada yang digeser ke kanan, dan digeser ke atas. Kemudian ada juga yang di zoom. Kemudian nomor dua ada membuat model CNN yang akan dijelaskan oleh teman saya. Membuat model CNN. Di sini ada lapisan konvolusi pertama, itu menambah lapisan konvolusi dengan kedua 32 filter. Juga menambahkan lapisan max pooling dengan ukuran 2x2 lapis. Terus lapisan konvolusi kedua itu menambah lapisan dengan 64 filter. Lapisan konvolusi ketiga itu menambahkan lapisan konvolusi ketiga dengan 128 filter. Terus lapisan flatten itu mengubah output dua dimensi dari lapisan konvolusi terakhir menjadi satu dimensi. Terus lapisan full connected itu menambahkan lapisan fully connected dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi RLU. Dan juga menambahkan lapisan dropout dengan tingkat dropout 50%. Ini membantu mengurangi overfitting. Terus ada kompilasi model. Eh, model model dengan menggunakan optimus Adam yang merupakan algoritma optimasi yang populer dan efisien. Ada melatih model. Melatih model ini digunakan untuk
model pada dataset yang diberikan untuk langkah utama dalam proses pelatihan model pembelajaran mendalam. Terus ada train data itu, generator ini akan memberikan batch gambar dan label secara otomatis selama pelatihan. Terus ke evaluasi model. Evaluasi model ini hmm, digunakan untuk menilai kinerja model pada dataset yang diberikan untuk menghitung loss dan metrik yang telah ditentukan. Terus visualisasi. Visualisasi model menggunakan data uji ini harus menyertakan labelnya. Visualis Terus visualisasi akurasi itu eh, menggambar grafik untuk akurasi pelatihan berisi akurasi model pada setiap epoch selama pelatihan. Terus kalau terus nih, terus prediksi probabilitas data validasi menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi probabilitas kelas untuk setiap gambar dalam file image. Hasilnya adalah array dua dimensi di mana setiap baris mewakili gambar dan setiap kolom. Setiap kolom mewakili probabilitas untuk masing-masing kelas. Terus kalau menghitung kelas prediksi itu mengambil indeks kelas dengan probabilitas tertinggi untuk setiap gambar. Terus prediksi pada ini udah sekarang Firman kan. Oke, selanjutnya itu untuk memilih batch secara manual. Batch size 10 itu menentukan jumlah gambar. Terus NP random choice itu untuk memilih indeks. Eh, Terus untuk image itu mengambil gambar dari file image berdasarkan indeks. Untuk labelnya itu mengambil label asli berdasarkan indeks yang sama. Terus selanjutnya prediksi prediksi pada batch. Itu menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi probabilitas untuk setiap gambar. Habis itu menampilkan beberapa gambar itu eh, yang pertama itu membuat figur baru dengan ukuran 15 kali 10 inci. Terus untuk loopnya digunakan untuk iterasi melalui indeks. Selanjutnya menyiapkan dan menampilkan gambar di bawah enggak? Udah habis ya? Udah. Oh ini untuk print direktif kerja saat ini itu untuk OS-nya adalah modul bawaan dalam Python. Terus untuk model load model itu untuk berfungsi dari keras
yang digunakan untuk membuat model yang telah disimpan. Terus yang selanjutnya prediksi menggunakan model. Yang pertama tuh membuat model yang telah dilatih sebelumnya. Terus eh, fungsinya itu eh, didefinisikan untuk menerima patch gambar. Terus menentukan label gambar. Berdasarkan nilai prediksi fungsi pengambilan label penyakit jika nilai prediksi lebih besar dari 0,5 dan sehat jika tidak. Udah sampai situ kan? Oke, sekian presentasi Oke. dari kami. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.